Oke sahabat, kita masuk ke masalah yang kedua, yaitu kasus atau masalah mustarikah, atau juga bisa dinamakan dengan Umariyah, Hijariyah, atau Himariyah. Dan intinya sahabat, di kasus mustarikah ini ketika kumpul ahli waris, saudara seibu dan saudara sekandung, tetapi di situ sahabat, yang justru saudara sekandung tidak mendapatkan bagian sahabat, sedangkan saudara seibu di situ mendapatkan bagian sahabat. Dan untuk penyelesaiannya sahabat, maka sebagai istihad para ulama, dan ini juga diputuskan di zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, maka yang bagian saudara seibu itu sahabat disekutukan dengan saudara yang sekandung sahabat. Oke, dan untuk lebih jelasnya kita ke prakteknya sahabat. Ini masalah mustarikah. Oke sahabat, dan di masalah mustarikah ini kita langsung saja ke ahli waris ya sahabat. Di sini ahli waris, di sini furud, di sini siham. Oke sahabat, untuk ahli waris yang pertama, di sini ada atau jidah sahabat. Yang kedua, di sini ada jauz. Tiga, ada akhun li'ab. Maaf sahabat. Di sini ada akhun li'um. 4. Sini ada ukhtun li'um. 5. Di sini ada ukhtun syakik, saudara yang sekandung. Di sini terakhir ada akhun syakik. Jadi untuk kasus mustarikah ini sahabat, di sini ada ataupun jidah. Kalau tidak jidah, kalau tidak jidah ya sahabat. Ini adalah salah satunya sahabat. Yang kedua ada jauz, ada dua saudara seibu sahabat, laki-laki satu, perempuan satu. Dan yang selanjutnya di sini ada saudara perempuan yang sekandung sahabat, dan ada saudara laki-laki yang sekandung juga sahabat. Jadi di sini kumpul saudara seibu dan saudara sekandung sahabat, baik laki-laki maupun perempuan. Dan untuk selanjutnya sahabat, kita menentukan bagian pastinya sahabat untuk bagian ahli waris yang ada di sini. Oke, yang pertama untuk di sini atau jidah. Kita mulai dari saja sahabat. Untuk karena di sini tidak ada puru sahabat, juga bersama dengan saudara lebih dari satu sahabat, maka untuk bagian di sini 1/6. Yang jadi catatan sahabat, kalau bersama puru atau bersama saudara mayit hanya satu saja sahabat, maka bagian 1/3. Karena di sini tidak ada puru dan juga saudara
mayitnya lebih dari 1 sahabat, maka dari 1/3 menjadi 1/6. Jidah pun sama sahabat, jidah pasti mendapatkan 1/6, baik jidatu minal ab maupun jidatu minal sahabat. Jadi yang kita contohkan di sini adalah ya, 1/6 bagiannya. Yang kedua jaud sahabat. Jaud ini karena di sini tidak ada puru ya sahabat, maka bagian jaud berapa? 1/2. Yang ketiga sahabat, di sini ada akhun lium dan uhtun lium sahabat. Di sini ada saudara mayit yang seibu ya. Di sini saudara mayit yang seibu sahabat, di sini ada 2 ya, ada 2. Maka ketika saudara yang seibu jumlah ahli warisnya ada 2 ataupun lebih, maka bagiannya 1/3 sahabat ya, maka bagiannya 1/3. Tetapi jika saudara seibu ini cuma 1 saja sahabat, baik laki-laki maupun perempuan, maka bagiannya 1/6 ya. Karena di sini saudara ibunya lebih dari 1, maka bagiannya 1/3 sahabat ini. Dan yang kelima dan keenam, di sini ada saudara yang sekandung sahabat, baik laki-laki maupun perempuan. Otomatis di sini bagiannya berapa sahabat? Ya, jadi asobah ya, jadi asobah. Oke sahabat, kita selanjutnya mencari KPK atau asal masalahnya dari bagian-bagian ini sahabat. Oke, sudah ditemukan sahabat KPK atau asal masalah dari angka 6, 2, dan 3. Oke sahabat, di sini kita menemukan 6 ya. Oke, untuk selanjutnya 6 dikali 1 bagi 6 berapa sahabat? 1. Untuk bagian atau jidah ya sama saja. 6 dikali 1 bagi 2, 3. Untuk bagian jaud sahabat. Untuk bagian saudara yang seibu, 6 kali 1 bagi 2, di sini bagiannya 2 sahabat. Gunakan 1 tambah 3, 4 tambah 2, 6 sahabat. Jadi untuk bagian saudara yang sekandung di sini bagiannya asobah, tapi tidak mendapatkan bagian ini. Sinilah yang menjadi masalahnya sahabat. Justru ahli waris yang lebih kuat, yaitu saudara yang sekandung, tidak mendapatkan, tetapi saudara yang seibu itu di kasus ini mendapatkan bagian sahabat. Dan untuk itu untuk penyelesaiannya, maka 1/3 ini sahabat kita sekutukan dengan saudara yang sekandung sahabat. Oke, kita revisi sahabat. Di sini sama untuk bagian 1/6, untuk bagian jaud 1/2, dan untuk bagian akhun lium sahabat kita sekutukan dengan uhtun syakikoh dengan akhun syakikoh sahabat. Berarti di sini 1/3 disekutukan. Oke sahabat, di sini kita cari lagi asal masalahnya sahabat. 6, 2, dan 3 ya masih sama. Jadi asal masalahnya 6. 6 dibagi kali 1 bagi 6, 1 sahabat untuk 6 kali 1 bagi 2, 3. 6 kali 1 bagi 3 sahabat, 2. Oke. Nah, sahabat-sahabat semuanya, setelah ini sahabat ya, 1/3 ini disekutukan ya antara saudara seibu dan sekandung ya, dan hasilnya mendapatkan 2 sahabat ya. Sedangkan 2 ini tidak bisa
bagi ke 4 ahli waris ini sahabat. Bagaimana caranya? Ya, kita di tasheh sahabat. Jadi intinya 1/3 ini sahabat tidak berlaku ada duruus di saudara yang seibu sahabat, karena saudara seibu itu sahabat-sahabat semuanya di sini tidak berlaku ada duruus, baik laki-laki maupun perempuan itu sama saja sahabat, karena 1/3 ini sebetulnya bukan bagian dari saudara yang sekandung, tapi bagian yang seibu sahabat. Oke, dan hasilnya 2 untuk 4 orang ini sahabat. Karena ini tidak bisa dibagi, 2 dibagikan kepada 4 ahli waris, maka solusinya kita dengan cara tashih sahabat. Artinya tashih, kita perbesar sahabat dulu ya. Oke, dan tadi tidak ada dulu sahabat. Kita hitung saja berapa ahli warisnya yang ada di sini sahabat. Oke, di sini ada 1, 2, 3, 4 ya, ada 4 ahli waris. Setelah menemukan angka 4 ini sahabat, kita perbesar dengan asal masalah tadi. Kita kalikan dengan angka 4 ya. Di sini juga kita kalikan dengan 4, kalikan dengan 4, kalikan dengan 4 sahabat. Oke, kita dari sini 6 kali 4 berapa sahabat? 24. 1 kali 4 berapa sahabat? 4. 3 kali 4 berapa? 12. 2 kali 4 berapa? 8. Maaf sahabat, 8 ya. Nah sahabat, di sini angka 8 kita bagikan saja langsung ke bagian yang ahli waris di sini sahabat, antara saudara kandung dan saudara seibu ya. 8 bagi 4 bagian, berarti 1 bagian itu berapa sahabat? 2 ya. Untuk akun lium 2, untuk uhtun lium 2, untuk uhtun syakiko 2, untuk akun syakik 2 sahabat. Di sini kita tarik yang di sini 12, di sini 4, kita jumlahkan 4 tambah 12 16, tambah 2 18, tambah 2 20, tambah 2 22, tambah 2 24. Nah ini hasilnya sahabat ya. Ini hasilnya yang awalnya saudara sekandung tidak mendapatkan ya, dan sekarang setelah direvisi sahabat, jadi saudara seibu dan saudara sekandung sama-sama mendapatkan bagian sahabat. Inilah yang dinamakan dengan masalah atau kasus mustarikah sahabat, yaitu bersekutu antara saudara yang sekandung dan saudara yang seibu ketika saudara yang sekandung tidak mendapatkan bagian sahabat, karena saudara yang sekandung itu lebih kuat karena lebih dekat dengan mayit sahabat. Oke, bisa dimengerti sahabat. Dan kalau sudah ada hasilnya sahabat, dalam hitungan ini kita kembali ke rumus yang sebelumnya sahabat untuk membagikan tirkahnya sahabat. Gampang ya sahabat. Yang kemarin bagaimana rumusnya? Tirkah dibagi majmu siham ya, majmu siham dan dikali siham masing-masing sahabat, kali siham masing-masing. Yang terpenting kita bisa menemukan dulu hasil akhir dari masing-masing ahli waris ini sahabat
Ya, untuk selanjutnya, untuk penghitungan tirkahnya atau hartanya si mayit itu akan lebih mudah sahabat. Yang terpenting kita tahu rumusnya ya, tirkah dibagi majmu' siham, ya nanti hasilnya dikalikan dengan siham-siham ahli waris semuanya sahabat. Oke sahabat, itulah kasus atau masalah mustarika yang pada intinya di kasus ini ketika berkumpulnya ahli waris antara saudara yang seibu dan juga saudara yang sekandung, tetapi justru saudara yang sekandung itu tidak mendapatkan bagian. Maka ketika saudara kandung tidak mendapatkan bagian ketika berkumpul dengan saudara yang seibu, sahabat, maka di sini berlaku masalah atau kasus mustarika, yang artinya bagian saudara yang seibu itu disekutukan dengan bagian saudara yang sekandung, dan pada akhirnya saudara yang sekandung di awal tidak mendapatkan, jadi bisa mendapatkan bagian sahabat. Karena apa? Karena saudara yang sekandung itu adalah saudara yang kuat, saudara yang dekat, saudara yang lebih dekat dengan mayit. Maka ketika berkumpul saudara kandung dengan saudara yang seibu sahabat, jika saudara yang sekandung itu mendapatkan bagian, maka tidak berlaku lagi masalah atau kasus mustarikah ini sahabat. Jadi pada intinya ketika berkumpul saudara yang seibu dan saudara yang sekandung, adanya kasus mustarikah ini ketika saudara sekandung tidak mendapatkan bagian. Tetapi kalau berkumpulnya saudara yang sekandung dan saudara yang seibu, jika saudara kandung mendapatkan bagian, maka tidak berlaku lagi kasus atau masalah mustarikah ini sahabat-sahabat. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan di video kali ini di bab yang ke-7, di bagian yang kedua sahabat tentang mustarikah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.